Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita ketemu di mata kuliah bioteknologi di pagi ini, gitu ya. Saya diamanahkan untuk mengampu bioteknologi di kelas 2021 ya. Jadi ini perkuliahan pertama kalian setelah kalian KKN ya kemarin ya. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ya terkait dengan sebentar. Kayaknya saya harus ngecas laptop saya sebentar ya. Oke, sekarang lebih enak ya. Tadi posisi saya kurang enak. Oke, jadi perkuliahan di bioteknologi ini nanti metodenya itu akan dibawa ke project ya. Nanti kita akan diskusi terkait dengan persiapan perkuliahan bioteknologi dalam satu semester ke depan ya. Oke, nanti saya absen di akhir ya karena beberapa temannya baru gabung ya di sini ya. Oke, saya akan coba untuk share screen dulu ke kalian. Oke, di kesempatan hari ini di awal kita akan membahas tentang pengantar terkait dengan bioteknologi itu sendiri ya. Nah, sebelum kita ke pengantar, saya akan kenalkan dulu bahwasanya di tim bioteknologi ini ada 5 orang ya. Saya, kemudian Pak Aris, kemudian Bu Dia, Pak Hasan, dan Bu Sakti ya. Akan tetapi untuk di kelas I atau 2022 ini yang mengampu adalah saya dan Pak Aris ya. Nanti kita akan sama-sama ketemu di pengampu yang lainnya itu pada saat pertemuan ke-6 nanti ya. Kita akan bahas apa maksudnya gitu ya. Nah, di sini di bioteknologi ini kita tahu bahwasanya di situ ada apa namanya dua subkata yang harus kita pahami ya. Ada bio, ada teknologi ya. Kalau kita definisikan bio itu sendiri secara garis besar adalah makhluk hidup gitu ya. Kalau teknologi ya teknologi gitu ya. Atau apa namanya ilmu terkini yang mengaitkan bagaimana memanfaatkan apa namanya makhluk hidup untuk bisa dimanfaatkan kembali. Itulah definisi sebenarnya dari bioteknologi itu sendiri. Nah, referensi kami itu menggunakan William Timan di sini ya, sama Palladino. Ya, kalau kalian menggunakan referensi lain, itu juga tidak ada masalah ya. Mau menggunakan textbooks, mau menggunakan e-books, mau menggunakan jurnal, itu juga nggak ada masalah. Artinya adalah ketika nanti proses perkuliahan dimulai gitu ya, maka nanti kita bisa diskusi secara bersama-sama gitu ya. Dan karena di sini akan banyak studi kasus, maka nanti kita bisa menyelesaikan studi kasus itu secara bersama-sama. Oke ya. Jadi kalau saya menuliskan di sini referensinya itu Timen sama Palladino, kalian bisa menggunakan referensi lain juga, tidak harus referensi ini. Nah, di deskripsi mata kuliahnya tentunya kita akan mempelajari tentang
kajian dan pengembangan nalar tentang prinsip bioteknologi yang meliputi bioteknologi fermentasi, industri, ya, genetika, kemudian metabolit primer, sekunder, kultur jaringan, dan perspektif kewirausahaan. Artinya adalah apa sih yang membedakan tentang bioteknologi ini dengan biologi umum, dengan dasar-dasar biokimia ataupun kehidupan tingkat sel gitu ya. Sebenarnya adalah bioteknologi ini suatu keilmuan yang sedikit advance dari semuanya gitu. Akan tetapi itu merupakan gabungan ya. Maka itu kenapa bioteknologi ini diberikan di semester 6 ya. Kalian sudah semester 6 ya. Makanya kita memberikan mata kuliah ini karena sedikit advance daripada sebelumnya gitu ya, dan ini lebih aplikasi ya atau lebih aplikatif gitu ya. Dan perkuliahannya nanti bisa tatap muka, presentasi, diskusi, dan ada praktikum ya di sini. Kemudian cakupan materinya ya. Jadi kami kemarin ya. Ini untuk PPT-nya belum ke slideshow di kita. Oh, belum terslide so. Ini Iya, sudah? Pak. Belum. Jadi tadi itu Oke. masih stuck di slide 1. Oke. Oke. Sebentar ya. Oke, ini kelihatan? Masih belum terlihat slideshow-nya, Pak. Sebentar. Sudah bisa belum, Dek? Halo? Sudah ter-share screen, Pak. Tapi kalau dipencet slideshow-nya nanti jadi stuck gitu loh, Pak. Oh, gitu. Oke, Iya. kalau gitu saya di sini aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, jadi ini deskripsi mata kuliah ya. Mungkin karena slide saya ya yang berbeda. Oke, nanti saya akan coba untuk modif ini. Oke, jadi ini deskripsi perkuliahannya atau mata kuliah yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian di cakupan materinya ya, yang harus kalian pahami di sini itu ada apa namanya? Yang di pertemuan pertama itu ada pengantar bioteknologi ya. Kemudian di pertemuan kedua itu ada bioteknologi lingkungan ya. Kemudian yang ketiga itu ada bioteknologi pertanian ya. Nanti di situ ada studi kasus, kemudian di pertemuan keempat kalian akan mempresentasikan studi kasus itu. Oke ya. Kemudian nanti di pertemuan kelima itu ada bioteknologi makanan di situ. Nah, nanti di pertemuan keenam itu ada case study yang mengharuskan kalian datang ke industri pembuatan jamur, tempe ataupun yang lainnya. Nanti kita akan bahas ini sama-sama ya setelah pertemuan kelima, dan hasil dari apa namanya studi kalian di industri itu akan dipresentasikan ya di pertemuan ketujuh. Baru nanti di pertemuan ke-8 itu ada UTS ya.
Nah, UTS-nya ini dari mana? Tentunya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima UTS-nya. Kemudian di pertemuan ke-9 itu ada bioteknologi kesehatan dan bioetika di situ ya. Di pertemuan ke-10 kemudian ada bioinformatika ya. Dan di pertemuan ke-11 itu ada studi kasus dari ketiga materi yang sudah disampaikan di pertemuan 9 dan 10. Ya, baru nanti ada praktikum di pertemuan ke-12. Nanti praktikumnya itu ada 2 praktikum ya. Yang pertama pembuatan VCO, kemudian yang kedua itu isolasi DNA. Ya, tapi karena nanti kita akan keterbatasan alat, yang diisolasi adalah DNA dari buah gitu ya, bukan dari hewan ataupun manusia ya. Sebenarnya bisa aja gitu dari hewan kalau kita mau mengisolasi DNA di situ. Kemudian nanti di pertemuan ke-13 itu ada presentasi praktikum ya. Nah, bedanya dari semester sebelumnya di pertemuan ke-14 ini ada pendampingan desiminasi ilmiah. Ya, artinya apa? Kalian nanti di pertemuan ke-16 itu membuat artikel luarannya itu adalah artikel Sinta 4 sampai dengan 6 ya di UAS-nya. Jadi tidak ada UAS di sini secara tertulis. Jadi kalian diminta untuk mempersiapkan artikel yang bentuknya kelompok di situ ya. Kemudian membuat artikel itu disubmit di jurnal Sinta 4 sampai dengan 6 gitu. Nah, apa yang dibuat artikel di situ itu bisa jadi dari hasil praktikum kalian nantinya. Oke ya. Jadi penilaian secara paper base-nya itu ada di UTS saja. Untuk UAS itu akan submit artikel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan RPS ataupun kontrak kerja ataupun materi di mata kuliah bioteknologi ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Jam, ada yang mau ditanyakan Jam? Itu nanti kelompoknya berapa orang, Pak? Untuk kelompoknya nanti kami akan menentukan itu gitu ya. Jadi untuk sementara kami masih belum membagi itu. Ya, nanti itu di akhir deh ya. Nanti kami akan usahakan untuk kelompok di case study yang ada di industri itu akan sama dengan kelompok yang ada di akhir. Nanti kita akan sampaikan itu ke tim teaching yang lainnya. Oke ya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan mulai ya terkait dengan cakupan materi yang pertama yaitu pengantar bioteknologi ya. Semoga kita bisa bisa memahami materi ini kemudian bisa cepat juga. Nah, kita tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang bioteknologi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya di situ ada kata 2 hal yaitu bios dan logos di situ ya. Yang artinya kalau kita berbicara tentang bios berarti dia live di situ ya. Kalau logos study of essence or essence ya di situ. Yang artinya adalah the study of tools from living things. Artinya sesuatu yang berasal dari makhluk hidup kemudian dimodifikasi dan digunakan untuk makhluk hidup itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat secara harfiahnya, bioteknologi itu adalah using of a living system and organism to develop or make useful products. Ya. Jadi dia dibikin
suatu produk atau di istilahnya dimodifikasi gitu ya, or any technological application that use biological system of living organism to make or modify product or process for specific use. Ya, contohnya sederhananya adalah 2021 kemarin kalian dihebohkan oleh vaksin, betul ya? Atau COVID-19, sorry, bukan vaksinnya, COVID-19 ya di situ ya. Yang artinya di situ ada suatu wabah penyakit yang mengharuskan kalian di preventif oleh suatu vaksin ya. Dari mana sih asalnya vaksin itu? Nah, vaksin kalau kita tahu dia asalnya adalah dari suatu mikroorganisme yang dilemahkan ya. Nah, kalau mikroorganisme itu tidak dilemahkan, aktif, maka ketika dia itu dimasukkan ke tubuh kita itu sangat berbahaya, gitu ya. Nah, definisi atau statement dilemahkan itu sebenarnya adalah modifikasi, ya. Di dunia genetika itu adalah suatu mikroorganisme yang dimodifikasi, gitu ya. Nah, dari makhluk hidup atau mikroorganisme itu yang dimodifikasi, dia gunakan untuk sistem kekebalan tubuh kita, gitu ya, atau specific use di situ. Itu kenapa tadi saya bilang definisi bioteknologi itu fungsinya itu untuk makhluk hidup sendiri. Oke ya, paham ya dari situ ya? Karena kita menggunakan bioteknologi ini adalah dari source-nya itu adalah makhluk hidup. Nah, berbeda ketika kalian melihat misalnya orang disabilitas ya menggunakan alat bantu robot di situ. Dia bukan bio di situ. Kenapa dia bukan bioteknologi? Karena dia menggunakan robot atau bahan robotnya itu bukan dari makhluk hidup, gitu ya. Jadi meskipun dia gunakan untuk manusia, tapi definisinya itu bukan bioteknologi, sehingga pengelompokan atau klasifikasinya itu tidak bisa dikatakan bioteknologi. Oke ya, jadi bisa membedakan ya antara apa itu bioteknologi, kemudian apa itu teknologi dalam dunia kesehatan ya. Kalau teknologi dalam dunia kesehatan ya contohnya tadi itu robot yang digunakan orang-orang disabilitas untuk berjalan ya, untuk alat pengganti tangan dan sebagainya. Ya, kalau bioteknologi ini lebih ke pemanfaatan mikroorganisme yang digunakan untuk specific use di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian dari sejarahnya bioteknologi atau historinya, bioteknologi ini cukup signifikan ya. Kalau kita lihat 6,000 years ago ya, kalian tahu di Italia itu ya, dia menggunakan yeast fermentation ya, atau fermentasi suatu makanan menjadi makanan yang beralkohol atau bir ya yang digunakan. Itu dari mana fungsinya? Dia menggunakan yeast di situ. Sama halnya ketika kita menggunakan tempe, kita pembuatan tempe kita menggunakan ragi di situ ya. Nah, kemudian di 1322 gitu ya, dia menggunakan teknik pertama gitu ya, yang kita kenal dengan inseminasi ya pada suatu animal, yaitu kuda di situ ya. Jadi inseminasi pertama itu terjadi di tahun 1322. Kemudian berjalan di situ ya, di 1973 gitu kita kenal bahwasanya di situ ada
apa namanya, teknik dengan sintetik genetika atau DNA, ya. Jadi pembuatan genetika baru, gitu ya, dari sintetik DNA di tahun 1973. Kemudian yang kalian kenal gitu ya di beberapa literatur itu 1997 ada salah satu domba yang disebut domba Dolly. Pada saat itu dia merupakan salah satu hasil cloning pertama, yaitu produk dari bioteknologi ini, gitu ya. Kemudian yang sangat terbaru kalau kalian lihat di US saat ini, ya, saya nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa, tapi di akhir 2021 ketika saya mengikuti, kalian kenal Michael Jackson, ya. Michael Jackson itu salah satu talenta terbaik dunia ataupun yang dimiliki US pada zamannya, karena dia bisa dance, bisa nyanyi pada zamannya itu. Dia tidak mau kehilangan US itu, atau Amerika tidak mau kehilangan, sehingga saat ini pada 2020-an, ya, kalau tidak salah 2020, ketika si Michael Jackson ini meninggal, itu mayatnya itu tidak disemayamkan, tetapi dia dibekukan, gitu ya. Karena apa gitu? Karena ternyata setahun kemudian ada suatu ilmuwan atau tulisan yang menyatakan bahwasanya si Michael Jackson ini akan dibuat bahan uji coba untuk pengkloningan, atau mau menciptakan suatu generasi yang sangat mirip dengan Michael Jackson. Mungkin ini akan sangat mirip ya kalau kalian lihat film-film Avatar di situ ya. Kalau kalian berimajinasi, itu sangat mirip sekali gitu ya dengan itu. Ketika kita mau melakukan pengkloningan gitu ya, maka semua sifatnya itu akan sama yang akan diturunkan gitu. Itu maksud dari hasil cloning di sini. Nah, si Michael Jackson itu sudah terjadi sekarang. Cuman saya kurang memahami progresnya sampai mana saat ini ya. Apakah dia berhasil menciptakan suatu apa namanya, manusia baru yang sifatnya mirip dengan Michael Jackson? Saya masih belum paham gitu ya sekarang. Tetapi di pasca setelah Michael Jackson itu meninggal, itu ada tulisan dan ilmuwan yang menyatakan misalnya dia akan melakukan cloning terhadap temuannya untuk Michael Jackson, itu ya. Nah, ini hal yang sama. Jadi bisa dibayangkan di tahun 1997 yang dia hanya mengkloning suatu domba Dolly, saat ini di tahun era milenial 2020-an gitu ya, itu kita bisa mengkloning manusia gitu ya. Nah, tentunya kalau itu di Indonesia atau negara-negara Islam, itu akan ada pertentangan ya, pertentangan terkait dengan agama, ya. Dengan agama kita tidak boleh menciptakan suatu manusia yang sangat mirip gitu ya. Tapi kalau di negara-negara maju seperti US, itu hal yang biasa karena mereka ingin menciptakan suatu manusia itu yang tidak akan pernah hilang. Nah, itu statement ilmuwan pada saat itu ya, ketika dia ingin mengkloning Michael Jackson. Kemudian di tahun 2002 gitu ya, itu ada apa namanya, genomic sequence dari bioteknologi tumbuhan ya, atau hasil pertanian ya, yang dia gunakan untuk menciptakan kualitas beras yang sangat baik gitu ya. Maksudnya apa gitu? Kalian tahu golden rice ya, yang saat ini sangat famous ya di kalangan masyarakat ya. Jadi si golden rice ini kualitasnya itu sangat pulen sekali, pas istilahnya kualitas beras pulen gitu ya. Dan dia apa namanya, low sugar. Jadi digunakan untuk orang-orang diabetes. Akan tetapi price-nya itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena dia mengalami proses modifikasi dari bioteknologi pertanian. Itu ya. Nah, kemudian
di uh, di beberapa macam bioteknologi itu dibagi menjadi 3 bagian dari bioteknologi itu sendiri. Jadi yang pertama ada ancient bioteknologi, biasanya dia berhubungan dari masyarakat awal yang menyatakan bahwasanya bioteknologi itu berkembang, itu digunakan untuk makanan, untuk pembuatan kandang gitu ya dan sebagainya. Kemudian di pengelompokan yang kedua itu ada konvensional dari bioteknologi itu sendiri ya. Nah, ketika kita berbicara tentang konvensional bioteknologi, maka di situ kita akan nge-build up atau membuat suatu fermentasi sederhana untuk menghasilkan suatu makanan. Contoh sederhananya adalah tempe, ya, pembuatan tempe. Itu kenapa dia dikatakan konvensional bioteknologi karena pembuatannya yang sangat sederhana. Kemudian dengan berjalannya waktu, gitu ya, maka saat ini itu kita dikenalkan dengan modern bioteknologi. Nah, di modern bioteknologi ini kita kenal bahwasanya di situ ada manipulasi genetik, ya, atau manipulasi genetika, ya. Jadi seperti tadi proses pengkloningan itu adalah bentuk dari modern bioteknologi. Kemudian ada genetic engineering, ya. Nah, kalau genetic engineering ini lebih advance lagi atau lebih tinggi lagi gitu ya. Bagaimana kita bisa memodifikasi gen-gen yang ada dalam tubuh kita gitu. Kita tahu bahwasanya gen itu adalah struktur yang sangat kecil atau yang paling kecil yang ada pada tubuh kita gitu ya. Kalau itu direkayasa atau dimodifikasi, maka kita bisa bayangkan betapa susahnya gitu ya. Itu namanya genetic engineering di sini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari ilustrasinya ya. Kalau konvensional bioteknologi kita bisa mengilustrasikan itu pembuatan yogurt ya, pembuatan tempe gitu ya di situ. Kalau kita berbicara tentang modern bioteknologi, maka kita bisa melihat di situ ya, ilustrasinya adalah ada double helix dari DNA, kemudian kita gunting, kemudian kita sambung lagi gitu ya. Nah, penyambungan itu, kenapa kita memodifikasi suatu gen yang ada atau struktur yang terkecil yang ada dalam tubuh kita, tentunya tujuannya ada banyak gitu ya. Bisa jadi itu untuk pengobatan kanker misalnya kalau pada manusia gitu. Karena pertumbuhan sel kanker itu sangat pesat ya atau sangat cepat sekali. Maka di situ kalau kita bisa gunting gennya, kemudian kita sisipkan gen baru sebagai pengobatan, maka dia akan menghambat pertumbuhan gen. Sederhana seperti itu. Kemudian contoh yang kedua terkait dengan tumbuhan ya. Nah, kalau kita lihat di sini tumbuhan ya, kalau kalian mau menggunakan tissue culture ya, jadi dari tumbuhan kemudian kalian ingin biakkan ya dengan apakah dia persilangan gitu ya, sangat mirip tetapi berbeda gitu ya. Jadi ketika kita mau menghasilkan suatu varian baru dari tumbuhan itu, maka kita akan gabungkan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi ilustrasinya di gambar ini biji tumbuhan satu, kemudian satunya kita gabungkan di situ, kita kultur, kemudian nanti setelah dikultur dia akan menghasilkan varian tumbuhan baru. Itulah bioteknologi pada pertanian. Ya, kalau pada hewan itu juga kita bisa lihat di sini ya. Ini salah satu contoh hasil dari cloning tadi yang sudah saya sampaikan. Salah satunya yang kalian kenal adalah domba Dolly ya di tahun 1997 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian
bagaimana sih kalau kita berbicara tentang recent breakthrough gitu ya, atau temuan yang sangat terbaru yang berkaitan dengan bioteknologi, maka di situ akan banyak sekali ya. Yang pertama tujuannya ya akan improve nutritional quality of the foods, ya artinya dia akan mengimprove kualitas dari makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dia menggunakan targeted cancer therapy, gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, kita bisa bayangkan bahwasanya obat-obatan kemoterapi, kalau kalian lihat di film-film, saya nggak tahu kalian mungkin ada yang suka film drama Korea gitu ya, kalian bisa lihat di situ banyak sekali apa namanya, mereka mengilustrasikan pasien-pasiennya rambutnya rontok semua gitu ya. Karena apa? Ya karena hasil dari kemoterapi itu dia obatnya sangat panas sekali ya, dan bahkan dia harus ditutup gitu ya, tidak boleh terkena cahaya. Obat-obatan kemoterapi itu seperti itu. Jadi ketika dia itu masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, maka dia akan menghancurkan sel-sel normal gitu. Nah, itu adalah efek dari kemoterapi. Jadi tidak hanya menghancurkan apa namanya sel kanker, tetapi sel normal juga dihancurkannya gitu ya sama obat-obatan kemoterapi. Sehingga gitu di sini itu diperlukan agen penarget dari kanker, dari obat-obatan kemoterapi itu untuk kanker gitu. Jadi misalnya kita akan memodifikasi obat-obatan itu gitu ya, agar dia tidak apa namanya, tidak berefek pada sel-sel normal gitu. Makanya dia menggunakan targeted cancer therapy di situ. Kemudian modifikasi yang kedua, yang ketiga itu menggunakan gene terapi ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali pengobatan di, kalau kalian lihat di RS Tomo, di beberapa rumah sakit yang ada di Surabaya, di Sidoarjo ya, dia menggunakan gene terapi gitu ya. Kenapa kita menggunakan gene terapi? Karena pengobatan secara konvensional itu tidak bisa gitu. Makanya dia menggunakan gene di situ ya. Nah, kemudian yang keempat gitu, dia akan menggunakan CRISPR. Nah, ini yang sangat terbaru dalam bioteknologi kesehatan. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan bioteknologi kesehatan terkait dengan CRISPR. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang konvensional bioteknologi, maka di situ ada keuntungan dan kelemahannya, gitu ya. Keuntungannya apa? Gitu. Yang pertama pasti harganya relatif lebih murah ya, kalau kita berbicara tentang konvensional. Nah, kita bayangkan kalau kita mau membuat suatu modifikasi makanan misalnya, maka kita hanya menggunakan ragi seperti itu ya. Nah, akan tetapi dari situ ya teknologinya juga simpel ya. Kemudian dia apa namanya, sistem yang akan dihasilkan well established, artinya dia akan menghasilkan produk yang sangat baik di situ atau well control gitu ya. Nah, akan tetapi dari keuntungan itu dia mempunyai kerugian gitu ya. Kelemahannya atau kelemahannya seperti apa ya, pastinya dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Kemudian sangat sulit sekali untuk kompatibel. Artinya ketika kita menggunakan metode sederhana gitu ya, kalau itu pembuatan makanan sangat possible, tetapi kalau itu diaplikasikan ke dunia kesehatan, ke dalam tubuh kita atau ke hewan gitu ya, itu incompatibility, atau artinya tidak apa namanya, penolakannya terhadap tubuh itu sangat tinggi sekali. Kemudian apa namanya, hasilnya itu sulit untuk diprediksi ya. Ini yang merupakan konvensional ataupun
keuntungan dan kelemahan dari bioteknologi secara konvensional. Nah, kemudian dari modern bioteknologi itu juga ada keuntungannya, ada genetic incompatibility that arise can be solved. Artinya masalah ini bisa diselesaikan. Kemudian hasilnya itu bisa diprediksi ya, karena banyaknya instrumen yang memadai, jadi hasilnya bisa diprediksi. Kemudian kualitasnya juga bisa ditingkatkan gitu. Tetapi dari hasil itu ada beberapa kelemahan. Contohnya harganya yang sangat mahal sekali misalnya. Kemudian teknologinya yang sangat kompleks di situ. Nah, kemudian yang terakhir karena itu masih based on the research, jadi masih dibutuhkan beberapa langkah selanjutnya untuk menyelesaikan itu, atau more research is necessary di situ ya. Nah, sekarang kita akan mengenalkan terkait dengan apa sih sebenarnya macam-macam dari bioteknologi itu sendiri. Jadi bioteknologi ini kalau kita lihat di sini seperti pohon ya. Jadi pohonnya itu atau batangnya itu adalah bioteknologi. Nanti daun-daunnya itu atau supnya itu ada makanan, bioteknologi marine and aquaculture di situ ya, ada untuk industrial, kemudian agriculture atau environmental di situ. Kemudian yang terakhir itu ada yang digunakan untuk medical atau dunia kesehatan ya, sebagai pendeteksi ataupun pengobatan di situ. Ini adalah macam-macam dari bioteknologi itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di sini apa sih sebenarnya contohnya gitu ya, ketika kita berbicara tentang bioteknologi, aquatic bioteknologi, ya sederhananya adalah ikan ya, ikan ini gitu ya, dengan usia yang sama. Kalau kita lihat di sini kita lakukan modifikasi genetik ya. Jadi dia ini adalah seperti salmon gitu ya, dia salmon gitu ya, bukan seperti salmon gitu ya, yang sebenarnya usianya itu sama gitu, dari keduanya ini sama, akan tetapi yang besar ini gitu ya, itu dilakukan modifikasi ya, modifikasi secara akuatik bioteknologi. Dari mana modifikasinya gitu? Apakah dia disuntikkan ke dalam tubuhnya? Bukan gitu ya. Dia menggunakan, kalau ikan ini dia menggunakan modifikasi suatu bionya itu yang dia lempar ke ke air gitu ya, sehingga ikan itu akan makan ya. Makanya ikannya yang makan hasil modifikasi itu dia akan gemuk-gemuk atau besar-besar ya. Nah, kenapa kita membutuhkan modifikasi itu gitu ya? Tentunya untuk dia sebagai penjual, dia akan untung besar gitu ya, karena dengan usia yang sama mendapatkan kualitas salmon yang besar dan gemuk besar. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari aquatic bioteknologi ya. Nah, kemudian dari agriculture atau bioteknologi pertanian, seperti apa gitu? Yang paling nyata contohnya adalah golden rice, yang seperti saya sampaikan di awal gitu ya. Dia menciptakan atau menghasilkan produk beras yang sangat baik sekali gitu ya. Nah, di sini juga selain beras itu juga ada banyak gitu ya. Bisa jadi untuk resisten terhadap suatu penyakit atau hama, insek di situ ya. Jadi ketika kita memodifikasi suatu tanaman ya dengan bioteknologi ini, ya itu bisa tahan akan suatu penyakit ataupun hama ya di sini. Nah, kemudian dari
medical bioteknologi itu sangat banyak sekali ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat di di awal tadi contohnya adalah kanker gitu ya, kemudian COVID-19 dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh dari bioteknologi kesehatan atau medical bioteknologi. Nah ini kalau kalian lihat di sini ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia kita akan terbatas ya dengan temuan yang ada gitu ya. Di sini ini namanya penemuan dari si Stephen Bedilak ya. Jadi saya juga pernah jumpa beliaunya. Beliaunya adalah salah satu ilmuwan terbaik yang sekarang sudah profesor, bukan lagi doktor ya. Sudah profesor dari US ya, dari kalau nggak salah dari saya lupa Texas University atau lupa saya waktu itu ya. Jadi beliaunya ini menemukan salah satu temuan terbaiknya itu menggunakan babi ya, atau pig ya di situ ya. Jadi si organ dari babi ini dia itu dilakukan ekstrak ya. Jadi diambil salah satu bladernya, kemudian dia ekstrak, dan dia mengklaim bahwasanya di dalam ekstraknya itu sangat banyak sekali mengandung extracellular matrix ya, yang digunakan untuk pengobatan ya. Misalnya kalau di sini kita lihat di situ ada salah satu contoh tangan yang patah ya, misal kena pisau gitu ya, patah sekali gitu. Nah, untuk menumbuhkannya itu hanya dikasih bubuk yang berasal dari babi itu sendiri gitu ya. Maka dia pertumbuhannya itu sangat cepat sekali ya, sehingga kayak figur yang ada di nomor 5 ini, dia tumbuh sempurna di sini. Nah ini artinya adalah bahan-bahan yang atau modifikasi dari bioteknologi kesehatan yang berasal dari hewan untuk manusia itu sudah dilakukan di beberapa negara, salah satunya contohnya di US ini, gitu ya. Bisa dibayangkan bahwasanya ketika tangan kita yang patah dikasih ACM atau extracellular matrix di situ, maka dia akan tumbuh sempurna di sini. Ini adalah produk dari bioteknologi, gitu ya. Nah, kemudian ya ini salah satu aplikasi ya, kita sudah bahas itu ya di awal, maksudnya beberapa aplikasinya itu bisa digunakan di di penggunaan vaksin, kemudian gen ya, kemudian untuk lingkungan dan forensik ya, atau bidang-bidang yang ada di forensik itu sendiri. Nah, kemudian di sini juga kita tahu bahwasanya ikan ini gitu ya, zebrafish ya. Kalian kalau tahu zebrafish ini dia bisa menyerap suatu cahaya ya. Jadi ikan-ikan jenis zebrafish ini kalau dia itu dihidupkan lampunya, maka dia akan menyerap cahaya. Nanti kalau lampunya itu dimatikan, si ikan ini akan berbendar atau mengeluarkan cahaya gitu. Jadi dia yang pertama ketika lampu dihidupkan dia akan mengabsorb suatu cahaya di situ. Nah, ketika dia di posisi dark, maka dia akan keluar cahayanya. Nah, dari sini gitu ya, dia dilakukan modifikasi gitu. Matanya dibuat buta, kemudian sirip-siripnya dia dibuat menjadi bersih ya, seperti gambar yang ada di B ini. Kenapa seperti itu gitu ya? Karena makanya dia dijuluki Casper zebrafish di situ. Gunanya untuk apa? Ya dia untuk suatu penelitian di situ. Ya, kalau seperti itu kasihan sekali ya Pak gitu. Ya memang gitu, karena ketika kita mau menggunakan suatu research di dunia nyata, maka kita harus melepaskan produk kita atau uji coba produk kita di tingkatan animal. Salah satunya memodifikasi zebrafish ini, gitu ya. Nah, kemudian dari bioteknologi yang ada, kita membahas tadi tentang keuntungan dan kelemahan, kemudian macam-macam bioteknologi dan sebagainya. Ternyata dia memiliki
positif impact ya dari bioteknologi itu sendiri. Yang pertama, dia dapat menghasilkan produk kesehatan yang efektif ya dan ekonomis ya. Kemudian dia bisa mereduce environmental pollution ya, karena beberapa bakteri itu bisa membantu untuk merecycle ya organic waste ya di situ ya. Kemudian ada treatment dari beberapa genetik ya yang tanpa menggunakan bahan-bahan kimia di situ. Akan tetapi dari positif impact itu gitu ya, itu ada negatif impact ya. Salah satunya adalah masyarakat yang masih menganggap bahwasanya mensisipkan gen dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya itu bertentangan dengan nilai budaya dan agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Kalau kalian menggunakan cloning manusia, tentunya itu sangat tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama kita. Kita menggunakan SEM dari babi untuk tubuh kita juga dilarang gitu ya oleh agama kita. Nah ini negatif impact-nya. Kemudian yang kedua, pelepasan organisme transgenik ke alam dapat merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme gitu ya. Artinya apa? Ketika kita memanfaatkan suatu produk dari bioteknologi ini dan tidak bisa dikontrol, maka dia akan merusak keseimbangan alam. Ya, contoh sederhananya ya seperti COVID kemarin ya, ada beberapa anggapan, bukan anggapan, bahkan itu teori yang ada gitu ya, itu merupakan hasil dari kebocoran salah satu lab atau laboratorium virus yang ada di Wuhan ya. Ketika dia terjadi kebocoran, maka semuanya menjadi wabah atau ketidakseimbangan alam atau kelestarian organisme, termasuk kita yang kena. Itu adalah salah satu impact, negatif impact dari bioteknologi. Kemudian menimbulkan kesenjangan antar negara dan perusahaan. Tentunya iya gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat bioteknologi di Indonesia itu masih belum banyak berkembang dibandingkan dengan produk atau hasil dari bioteknologi yang ada di Singapura misalnya ya, atau Jepang dan sebagainya. Jadi ada kesenjangan antar negara di situ, itu negatif impact-nya. Kemudian bagaimana bioteknologi di global industri gitu, itu ada banyak sekali gitu ya. Di US gitu, kalau kita lihat pertumbuhan industri yang bergerak di bidang bioteknologi ini sangat banyak sekali gitu ya. Dan paling banyak itu di California yang dia merupakan salah satu top 5 biotechnology company yang ada di dunia ya. Kita kenal ada Johnson Johnson ya. Kemudian ada Pfizer itu merek dari vaksin kalian. Johnson Johnson juga ada gitu ya. Dia mengeluarkan produk vaksin juga, akan tetapi pamornya atau efektivitasnya pada saat itu dia kalah dengan Pfizer. Mungkin kalian kenal produk dari Johnson Johnson ini bedak bayi ya, ya itu memang dia adalah produk dari US sebenarnya. Kemudian ada Roche ya, itu juga merupakan company yang bergerak di bidang bioteknologi. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan di pengantar perkuliahan bioteknologi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya stop screen dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi nanti dalam satu semester ke depan ini kalian akan belajar terkait dengan beberapa bidang yang ada di bioteknologi itu sendiri. Oke, ada yang ditanyakan, Dek? Sampai sini saya sambil absen dulu ya.
Oke, Dina Septiana, ada? Iya, ada, Pak. Anesia. Hadir Bapak. Anes sudah kembali, Anes? Sudah Bapak, kemarin Januari tanggal 20. Oh, gimana di sana, Anes? Lancar? Alhamdulillah lancar Bapak. Anes di mana ininya, Malaysianya? Di Kuantan. Berapa jam dari KL? 3,5 sampai 4 jam naik bis. By bus ya? Yes. Oke. Itu di universitas, Anes, bukan? Bukan Bapak, lebih di kayak sanggar belajar. Oh, sambil belajar ya. Oke. Oke, Valia Naila Putri. Hadir, Bapak. Eka Ayu. Hadir, Pak. Yaya Mahardika. Hadir, Pak. Teresia. Hadir, Tere- Pak. Oke. Umu Salama. Hadir, Pak. Dek, ini saya manggilnya siapa, Dek? Salama ya? Oh, iya, Pak. Salama. Oke. Oke, nanti saya izin save nomornya ya untuk perkuliahan ini ya. Iya, Pak. Kemudian Zaki. Hadir, Pak. Zak, sudah menentukan pilihan, Zak? Pilihan apa, Pak? Loh, untuk tanggal 14, Zak. Kita perkuliahan masih online sampai minggu depan kan? Gimana, Zak? Insya Allah sudah. Kalian luar biasa ya, lebih mantap daripada saya. Saya sampai debat terakhir masih belum, Zak. Jadi saya masih ada waktu 1 minggu untuk mikir ya. Aida, sudah? Aida ada? Hadir. Oke. Kusfarida, Hadir, Pak. Alfariza, Hadir, Pak. Sylvia Amelia, Hadir Pak. Santi, Hadir, Pak. Sahda, Hadir, Pak. Mela, Mela hadir, Pak. Sania, Hadir, Pak. Asmi, Hadir, Pak. Amalia, Amalia hadir, Pak. Cam, Dani, Pak. Alia. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek, sampai sini terkait dengan perkuliahannya? Nanti saya untuk pembagian jamnya ya dengan Pak Aris, insya Allah sepertinya sebelum UTS itu nanti dengan Pak Aris dan setelah UTS itu dengan saya. Sepertinya ya, nanti saya akan hubungi Salamah untuk itu gitu ya, untuk memastikan. Oke, kemudian yang kedua, kalian akan dihadapkan dengan pesta demokrasi ya minggu depan ya. Silakan kalian gunakan hak pilih kalian ya di situ karena itu merupakan pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan ya. Jadi benar-benar dipilih siapa yang harus kalian tentukan di situ. Kemudian kita juga akan jumpa dengan kalian secara offline setelah pertemuan ketiga gitu ya. Oh iya, kemudian SKS dari bioteknologi ini dua SKS ya, Dek ya. Meskipun nanti kita akan ada praktikum di situ, tapi kita usahakan praktikumnya itu hanya ada 2 ya. Awalnya kami set itu 3, akan tetapi setelah kami diskusi alangkah lebih baiknya kalau ada case study ke industri. Makanya praktikumnya hanya ada 2 dan dilakukan 1 kali di situ ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Mau tanya, Pak. Iya, Salamah. Untuk minggu depan, ya. Itu kan kebetulan tepat tanggal 14 ya, Pak. Nah, perkuliahannya tuh dipindah hari atau bagaimana nih, Pak? Ya, nanti saya hubungi Salama ya untuk itu ya. Saya nggak bisa jawab itu sekarang ya, Salama ya. Saya takutnya itu yang ngisi Pak Aris.
gitu ya. Nanti Salama bisa langsung kontak Pak Aris, tapi nanti saya akan komunikasikan dengan beliau dulu ya. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri perkuliahan kita pagi ini ya. Sehat selalu buat kalian, sukses juga buat kalian semua. Selamat long weekend lagi ya, yang kedua ya, setelah yang pertama dari Desember kemarin, kemudian sekarang kalian long weekend karena perkuliahan secara online ya. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin untuk keluar ya, Dek.